pagi teman-teman. Sunday bersama saya James Spencer, part kedua. Untuk hari ini, hari Minggu Ahad 24 Agustus 2025 teman-teman. Pada minggu pagi ini atau Ahad pagi ini, di part kedua kita bicara tentang financial quotient lagi, atau mau dibilang money quotient nggak apa-apa gitu, atau money psychology, psikologi uang gitu ya. Udah ngerti teman-teman. Nah sekarang kita ngomong tentang boros teman-teman. Memang kadang-kadang orang menghindari perkataan ini, boros ya, inefficient ya, tidak efisien, boros ya kan, dan sebagainya. Tapi ada boros yang dibolehin sebenarnya. Apa itu? Boros dalam hal kebaikan. Jadi tidak selamanya boros itu jelek. Pak, boros itu kan boros yang untuk kebaikan tuh cemana Pak? Makanya sini dengerin. Kalau bisa tonton sampai habis. Jangan tonton awalnya doang, tapi kelarannya enggak, jangan. Boros yang buat kebaikan tuh misalkan gini teman-teman. Kita punya uang berapa? Kita punya harta berapa gitu. Cek dulu di rekening bank kita ada berapa duit, berapa rupiah. Cek dulu di e-wallet kita, dompet elektronik kita ada berapa rupiah di situ. Ya. Nah, kita sebagian besar itu sumbangin ke entah itu ke panti asuhan, ke lembaga amil zakat, ke lembaga wakaf, ke masjid, ya, ke musala gitu. Dalam jumlah yang besar teman-teman. Kalau bahasa yang lebih ngetrennya itu sedekah brutal ya. Sedekah brutal. Nah, tiap hari tuh kita ngelakuin kayak gitu. Ya, itu namanya boros untuk hal yang baik, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi ada syaratnya. Jangan telan mentah-mentah omongan saya ini. Kalau ditelan mentah-mentah nanti bahaya. Saya nggak tanggung jawab, ya. Jadi ditelan mentah-mentah. Syaratnya satu, semua kebutuhan sudah terpenuhi, sudah tercukupi. Makan nggak mikir, minum nggak mikir, untuk biaya listrik nggak mikir, untuk PDAM nggak mikir. Untuk apa yang benar-benar kebutuhan hari-hari udah terpenuhi semua, udah nggak mikir lagi mau begini-gininya gitu loh. Kalau masih ada ini untuk kebutuhan hari-hari ya sebaiknya diwajarkan dulu gitu loh. Tapi jangan pelit. Makanya saya bilang kan diwajarkan ya. Diwajarkan aja dulu ininya. Diwajarkan bukan berarti pelit. Nggak boleh. Ingat, sedekah tidak akan membuatmu miskin. Makanya rajin-rajinlah sedekah kalau pengen kaya. Kata Kiai Abdul Ghafur, kalau kita pengen uang 1-2 miliar, salah satu caranya gimana? Ya banyakin sedekah. Banyakin sedekah, ya. Banyakin sedekah. Makanya lihat dulu uang kita berapa. Uang kita di dompet berapa, uang kita di ATM berapa, uang kita di e-wallet, dompet elektronik berapa, gitu. Udah aja kan. Kita lihat berapa, sebagian besar kita sedekahin. Gak apa-apa, yang penting kebutuhan udah terpenuhi. Dan insya Allah ya, walaupun mungkin kebutuhan masih masih belum terpenuhi gitu, tapi kita rajin sedekah. Kita borosnya tuh boros karena kita banyak sedekah. Nggak apa-apa. Boros yang nggak baik kalau kita borosnya bener-bener untuk hal yang nggak baik, ya. Misalkan nih udah ada makanan ini pengen makan itu, ya kan? Udah masak banyak nih. Terus masak lagi yang banyak, lebih banyak lagi dari yang ada. Jangan, nggak boleh.
Contoh kayak kejadian tadi sarapan, saya agak kesel juga sih. Kalau udah bikin sop ayam sebanyak itu, mestinya bistiknya buat nanti makan siang. Misalkan seperti itu, ya. Jangan. Kalau sop ayam aja. Kalau bistik aja. Gitu. Mestinya kayak gitu. Saya ngerti kok. Nah itu borosnya nggak benar itu. Udah aja kalau sop ayam aja. Sarapannya pilih salah satu. Makanya disesuaikan sama kantong. Makanya kan seringkali kita bilang bergayalah sesuai dengan isi kantong. Kalau belum bisa boros banget, jangan. Boros untuk hal kebaikan nggak apa-apa, tapi lebih banyak uang kita disumbangin ke masjid. Wah bagus, bisa jadi amal jariah. Lebih banyak uang disumbangin ke panti asuhan, amal jariah. Lebih banyak uang disumbangin ke lembaga amil zakat, gitu kan? Lebih bagus. Rewardnya ada. Gitu teman-teman. Itu boros untuk hal yang baik. Jadi boros itu tidak selamanya jelek teman-teman. Boros itu jelek ya kalau memang kita borosnya itu kalian jelek kayak yang dikomplain mama saya tadi itu contohnya. Itu memang boros dalam hal yang jelek banget. Saya juga cuengkelnya nggak ketulungan sebenarnya. Gitu. Kalau sarapannya ini udah ada ayamnya, ya udah itu aja. Gua kan juga makan sup ayam toh. Gitu. Gua kan juga makan sup ayam gitu. Udah aja. Itu bistiknya berarti buat makan siang gitu. Misal gua ngerti itu. Saya ngerti itu, teman-teman. Begitu, teman-teman. Ya, jadi kalau boros untuk hal yang benar-benar gak baik, itu jangan lakuin. Malah sebaiknya dihindari. Contoh lagi boros yang gak baik apa? Yaitu yang kemarin kita bahas, extravagant spending untuk hobi yang berbiaya besar, tapi untuk kebutuhan hari-hari pas-pasan. Makan aja masih mikir, bahkan seluruh anggota keluarga ditumbalin, makan dibatesin, listrik dibatesin, apa-apa serba, air dibatesin, ya kan? Semua apa-apa dibatesin, ya. Akibatnya apa? Yang jadi tumbal adalah yang tidak innocent. Lah yang innocent siapa? Yang nggak innocentnya jadi tumbal. Makanya kalau hobi, saya ulang lagi ya pembahasannya, sekali lagi ya. Hobi, kalau ketahuan hobi itu berbiaya besar, lihat dulu isi kantong, lihat dulu dompetnya. Lihat dulu isi rekeningnya, lihat dulu e-walletnya berapa duit nih. Kalau duitnya pas-pasan, jangan. Carilah hobi yang biayanya sesuai dengan isi kantong. Pak, hobi yang isinya sesuai dengan kantong apa? Banyak, lihat-lihat, makanya cari-cari. Olahraga jalan kayak gini, ini juga bisa hobi loh. Nggak ngurus isi kantong, ya nggak berbiaya besar, biayanya murah, terjangkau lagi. Bener nggak? Iya. Jalan, lari, lari jogging, lari sprint, lari maraton gitu, ya. Itu kan bukan sesuatu yang berbiaya besar. Apalagi main sepak bola. Sepak bola kita cuma tinggal beli bolanya aja kan. Lapangan bisa main asal jangan di jalan raya ya, nggak boleh. Lapangan bisa cari di mana. Terus gawang kita bisa bikin apa gitu, gawang kan kreatif orang kita. Cuma tinggal beli bolanya saja. Bola berapa sih? Bola buat sepak bola berapa sih? Gitu kan? Iya. Bulu tangkis tuh olahraga favorit Indonesia. Olahraga yang menyumbang medali emas Olimpiade tahun 92. Ya. Bulu tangkis tuh. Kita cuma tinggal beli raket sama kok. Raket sama ini, bolanya. Bulu sama bulu doang.
tak 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 kayak gitu. Itu kan juga olahraga yang berbiaya murah, nggak mahal kan? Berapa sih? Gitu teman-teman. Banyak hobi yang berbiaya sesuai dengan isi kantong itu banyak. Kalau hobinya berbiaya besar teman-teman ya, saya beritahu, kantongnya juga harus gede. Jangan kantong kecil, biaya hobinya gede, itu namanya boros untuk kalian jelek. Pak, tapi itu kan self reward pak. Self reward memengmu itu loh. Self reward itu saya beritahu nih. Ini saya buka dikit nih pikiran nih. Self reward itu berlaku, dicatat ya. Self reward itu berlaku kalau dengerin. Kalau dengerin, self reward itu berlaku kalau kitanya emang udah kerja keras banget nih. Untuk apa? Ngegedein kantong. Ya, sampai-sampai satu kantong aja udah kepenuhan. Kantongnya mesti 2. Nah, kalau kantongnya udah gede banget, satu kantong udah kepenuhan, perlu 2 kantong kek, 3 kantong kek, 4 kantong kek, berapa gitu. Udah gede semua isinya. Nah, itu baru namanya self reward. Nah, kalau self reward cuman sekedar ya kerja pergi pagi, pulang sore, gaji nggak seberapa, terus ngabisin duit buat hobi biaya gede, itu namanya bukan self reward, itu namanya self destruction, goblok. Iya, makanya kalau goblok itu jangan dipelihara. Ya. Pak, gimana Pak cara gak memelihara goblok Pak? Sekolah, belajar, timba ilmu. Ya, baca buku. Jangan baca medsos. Jangan nonton TikTok. Ya. Makanya itu cara biar goblok itu gak dipelihara. Ya. Pinter dipelihara, cerdas dipelihara, pandai dipelihara. Ya. Ngoceh, ini kan self reward Pak, ngengengmu itu self reward. Gaji gak seberapa, uang gak seberapa, self reward ya, itu namanya goblok dipelihara. Ya. Biar goblok gak dipelihara gimana Pak? Ya sekolah, baca buku, belajar, timba ilmu. Ya. Datang ke majelis ilmu, datang ke perpustakaan, datang ke macam-macam ilmu pengetahuan, banyak teman-teman. Biar goblok tuh nggak dipelihara, gobloknya berhenti, ya berhentilah jadi orang bodoh gitu loh, jadi orang pinter, ya gitu. Nanti insya Allah kapan waktu kita ini lagi ya. Terima kasih teman-teman.